Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang use case diagram dan activity diagram pada penjualan aksesoris motor berbasis online. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, yang pertama yaitu Muhammad Rifki Atala dengan NIM 2020 31234. Saya sendiri Rahman Nur Fadila dengan NIM 2020 31230. Selanjutnya Fahmi Fareza Ahmad dengan NIM 2020 31222. Selanjutnya Farhan Kafi Komariansyah dengan NIM 2020 31250. Dan yang terakhir Grazio Abraham Budikase dengan NIM 2020 31220. Oke, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu use case diagram penjualan aksesoris motor online dan activity diagram penjualan aksesoris motor online. Use case diagram akan dibahas oleh Grazio Abraham Budikase. Kepada Grazio, saya persilakan. Baik, terima kasih Rahma. Masuk ke use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa dimendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Manfaat dari use case sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user, memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Masuk ke simbol use case diagram. Yang pertama di sini adalah aktor berbentuk seperti stickman ini menggambarkan manusia dalam suatu hal yang menggunakan atau berinteraksi dengan sistem. Yang kedua adalah use case berbentuk seperti oval ini, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga adalah include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keempat adalah extend. Extend berguna untuk mengkategorikan atau menspesifikasikan apabila use case target melakukan perluasan perilaku dari sumber ke suatu titik yang telah diberikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Kafi Komariansyah. Dipersilakan Farhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Apa sih itu activity diagram? Activity diagram adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Dan itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Activity diagram bisa juga dianggap sama seperti flowchart atau diagram alur. Namun, meskipun diagram terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi sebenarnya berbeda. Diagram aktivitas menunjukkan aliran yang berbeda seperti paralel, bercabang, bersamaan, dan tunggal. Ada apa aja sih simbol-simbol di dalam activity diagram? Salah satunya itu adalah activity. Activity seperti gambar persegi panjang, yang dimana untuk menampilkan teks atau tugas mencakup proses keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah start. Inilah kode untuk memulai alur satu teks atau pekerjaan. Lalu selanjutnya ada object flow, yang dimana bentuknya itu seperti panah putus-putus untuk menghubungkan aktivitas ke suatu objek. Lalu selanjutnya ada control flow, yaitu panah garis padat yang digunakan untuk menunjukkan arah alur kerja atau menghubungkan aktivitas ke aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Pada Muhammad Rifki, dipersilakan. Terima kasih Kofi. Selanjutnya itu use case diagram tentang penjualan aksesoris motor online.
Baiklah, pada use case yang pertama, diagram login, user akan melakukan login mengakses sistem penjualan aksesoris, di mana setelah itu sistem menampilkan halaman untuk memasukkan username dan password. Kemudian akan muncul tampilan beranda penjualan. Baiklah, di use case diagram ini, pada tabelnya kita memberi nama yaitu use case login aksesoris motor online. Di sini kita memakai dua aktor yaitu user dan juga sistem. Baiklah, use case yang pertama yaitu user akan mengakses sistem. Lalu sistem akan menampilkan sistem, lalu user akan menginput username dan password di sistem ya. Setelah menginput username dan password, sistem akan menampilkan beranda. Setelah itu, use case diagram yang kedua, di aktivitas ini dimulai dengan user mengakses sistem, di mana sistem akan menampilkan halaman produk. User dapat memesan produk, di mana sistem akan proses data produk dan sistem akan mengirimkan notifikasi berupa pesan berhasil. Pada use case diagram kedua ini, di tabelnya kita memberi nama use case pemesanan produk aksesoris motor online. Di sini juga kita menggunakan dua aktor, yaitu ada user dan juga sistem. Di use case yang pertama, user mengakses sistem. Lalu sistem akan menampilkan halaman produk. Setelah itu, user akan memesan produk, lalu data produk akan diproses. Jika berhasil, maka user akan mendapatkan notifikasi berupa pesan berhasil. Lalu kemudian akan dijelaskan oleh Rahmanur Fadila. Pada Rahmah, dipersilahkan. Terima kasih Atala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case data laporan penjualan aksesoris motor online. Nah, di sini pada studi kasus ketiga ini menjelaskan bahwa activity untuk melakukan cetak laporan. Nah, aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu cetak laporan, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman cetak laporan. Nah, setelah itu admin harus memilih waktu data laporan untuk dicetak, di mana setelah itu sistem akan menampilkan laporan. Setelah itu, admin akan mencetak laporan yang akan dicetak oleh sistem. Nah, di dalam use case data laporan ini, saya menggunakan dua aktor, yaitu admin dan sistem, di mana pada simbol dari use case diagram ini menggunakan 3, yaitu aktor, use case, sama penghubung. Nah, di sini yang pertama yaitu admin mengklik menu cetak laporan. Nah, setelah mengklik menu cetak laporan, itu akan dikirimkan ke sistem, lalu sistem akan mengeluarkan output berupa menampilkan halaman cetak laporan. Nah, menampilkan halaman cetak laporan ini akan dikirimkan ke admin. Setelah itu, admin memilih waktu data laporan, dan setelah memilih waktu data laporan itu akan dikirimkan ke sistem, dan sistem akan mengeluarkan output menampilkan laporan dari waktu data laporan yang telah dipilih. Nah, setelah menampilkan laporan itu, admin mencetak laporan, dan cetak laporan itu akan dikirimkan ke sistem. Setelah itu, saya akan membahas tentang activity diagram penjualan aksesoris motor online. Nah, pada studi kasus pertama tadi, sama seperti use case diagram, di activity ini, diagram login ini, user akan melakukan login mengakses sistem penjualan aksesoris, di mana setelah itu sistem menampilkan halaman untuk memasukkan username dan password. Nah, kemudian akan muncul tampilan beranda penjualan. Nah, pada activity diagram ini menggunakan dua aktor, yaitu user dan sistem, di mana menggunakan 5 simbol. Yang pertama yaitu simbol start, simbol end, simbol penghubung, simbol proses, dan simbol decision. Nah, yang pertama
user akan melakukan login di mana user mengakses sistem dan sistem tersebut akan diproses oleh sistem untuk menampilkan halaman login yang akan dikirimkan ke user. Nah, setelah dikirimkan ke user bisa memasukkan username dan password, dan data tersebut akan dikirimkan di sistem setelah user memasukkan username dan password dan mengklik login. Nah, jika username dan passwordnya benar, dia langsung validasi username dan password yang divalidasi oleh sistem. Dan jika username dan passwordnya salah, akan mengirimkan validasi username dan password untuk memasukkan kembali username sama passwordnya ke user. Setelah itu, selanjutnya akan dibahas oleh Fahmi Faryeza Ahmad. Kepada Fahmi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Rahmanul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram pembelian produk aksesoris motor online. Di sini terdapat dua aktor, yakni user dan sistem. Nah, aktivitas ini dimulai dengan user mengakses sistem, di mana sistem akan menampilkan halaman produk. Bisa kita lihat di sini di diagramnya, kita mulai dengan start, dan kemudian di user terdapat proses di mana user akan mengklik data admin, yang kemudian proses kemudian dilanjutkan dengan menampilkan halaman produk yang terdapat pada sistem. Jadi sistem di sini menampilkan halaman produk dan memberikan pilih aksi pada user. Dan user dapat memesan produk di mana sistem akan proses data produk dan sistem akan mengirimkan notifikasi berupa pesan hasil. Kemudian setelah pilih aksi, di sini terdapat negasi, di mana apabila proses berhasil, maka kemudian akan dilanjutkan ke sistem, yang mana sistem akan menampilkan keranjang belanja, dan kemudian menampilkan total belanja. Dan apabila tidak, maka prosesnya akan kembali ke klik menu data admin pada user. Dan kemudian setelah ditampilkan total belanja, maka proses selanjutnya akan diarahkan user untuk memasukkan alamat tujuan. Setelah memasukkan alamat tujuan, maka sistem akan memproses pemesanan. Mana proses pemesanan ini kemudian user akan melakukan pemesanan, yang mana proses selanjutnya akan dilakukan oleh sistem, yaitu memperbarui data admin, dan kemudian proses pun selesai. Kemudian dapat activity diagram laporan penjualan aksesoris motor online. Activity ini merupakan aktivitas untuk melakukan cetak laporan, yang mana aktivitas ini dimulai dengan admin mengklik menu cetak laporan, kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan halaman cetak laporan. Dapat kita lihat di sini terdapat dua aktor, yakni admin dan sistem. Yang pertama, kita mulai untuk menu start di sini, di mana admin akan klik mencetak laporan. Dan kemudian proses selanjutnya akan diproses oleh sistem untuk menampilkan halaman cetak laporan. Dan selanjutnya, admin harus memilih waktu data laporan untuk dicetak, di mana setelah itu sistem akan menampilkan laporan. Pada sistem setelah menampilkan halaman cetak laporan, kemudian admin proses pilih tanggal awal. Jadi di sini admin melakukan input tanggal awal, dan kemudian pilih tanggal akhir, kemudian pilih tampilan. Setelah itu prosesnya akan dilanjutkan pada sistem untuk menampilkan hasil data laporan penjualan. Jadi setelah itu admin akan mencetak laporan yang akan dicetak oleh sistem. Jadi setelah sistem menampilkan hasil data laporan penjualan, maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh admin, yaitu dengan klik cetak. Setelah mengklik cetak, proses selanjutnya akan dilakukan oleh sistem melakukan output laporan data penjualan. Kemudian proses pun berakhir, diakhiri dengan proses N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Itu saja materi tentang use case diagram dan activity diagram penjualan aksesoris motor berbasis online.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.